Tuan pencuri? Tuan pencuri? Tuan pencuri? Tuan pencuri, kau di bawah tempat tidur? Oh tidak. Jadi kau di sini. Bukankah ini kesepakatan yang bagus? Apa yang kau katakan itu semua omong kosong. Bagaimana kau akan memberiku uang hadiah itu? Hah? Apa kau memilikinya? Tidak, aku menyuruh ayahku untuk menyimpannya di bank agar dia bisa membeli popok dan makanan untuk anak-anakku, yaitu adikku dan Ciripa. Ayahmu tidak akan pernah memberikan uang itu. Apalagi jika dia tahu itu untuk diberikan kepadaku. Lebih baik sekarang kau pergi. Aku tidak ingin buang waktu bicara dengan anak konyol seperti dirimu. Kau tidak akan membuat keributan besar dengan ayahku dan tidak membuat suster kepala menangis, kan? Pergilah! Keluarlah! Dasar bocah usil. Dia selalu menghalangi jalanku saja. Lebih baik kau tidak tanda tangan dokumen apapun, Pascual. Apa kabar Tuan Larios? Izinkan aku memperkenalkan teman-temanku padamu. Kami sedang menyelesaikan kesepakatan Ya, aku untuk... tahu. Fidelio menelponku. Itulah kenapa aku di sini. Ini kejutan yang menyenangkan. Selamat datang. Ayo Pascual, cepat. Tanda tangan di sini kawan. Kau tahu aku orang yang sangat sibuk. Iya. Sebelum Pascual menandatangani apapun, aku ingin periksa dokumen itu dan minta pengacaraku mempelajarinya. Bagaimana? Tidak masalah bagiku. Kami adalah orang yang jujur. Dan kami tidak keberatan jika teman kami Pascual memeriksa kesepakatan ini sebelum menjalankan bisnis ladang minyak itu. Sejujurnya iya. Ini adalah kesempatan emas dalam hidupku. Aku akan menjadi jutawan dalam bentuk dolar. Pascual, kalau kau tanda tangani ini, kau bahkan tidak akan jadi jutawan. Sangat jelas ini adalah penipuan. Penipuan kejam. Tapi dari mana datangnya pria ini? Aku tidak bisa membiarkan siapapun meragukan kata-kataku yang jujur ini. Aku membatalkan kesepakatan ini, Pascual. Tidak ada kesepakatan. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Permisi. Kau baru saja kehilangan bisnis yang besar, Pascual. Besar, besar, besar. Uangnya akan tetap di sini. Untung saja aku tiba tepat waktu. Iya, tepat waktu untuk menggagalkan kesepakatan ini. Apa ada yang bisa aku bantu, Tuan? Suruh mereka semua keluar dari butik ini. Kenapa? Karena pelanggaran kontrak dalam pembayaran sewa. Aku melakukan penyitaan. Nyonya Campos, Aku merasa sangat buruk, dokter. Nyonya, sayangnya aku harus menyampaikan kabar yang sangat buruk. Tubuhmu tidak bereaksi terhadap pengobatan. Berapa banyak waktu yang kumiliki? Sangat sedikit. Jangan bersedih karena kau tidak kehilangan apapun, Pascual. Dokumen-dokumen itu palsu. Maaf, dan ketiga orang itu sangat menyeramkan. Sejak pertama melihat mereka, aku sudah punya firasat yang buruk. Tentu saja. Apa kau tidak menyadari mereka kabur seperti tikus? Itu memang benar. Keterlaluan, penipu. Aku tidak pernah menyangka menjadi kaya akan mendatangkan begitu banyak masalah. Aku jamin, tidak akan ada yang pernah mempermalukan diriku lagi. Pria itu muncul di saat yang sangat buruk. Dia sudah menghancurkan semua rencana kita. Dan aku sudah memegang 10 juta dolar di tanganku. Kau lakukan kesalahan besar meninggalkan rumah Pascual, Filogonio. Iya, tapi masalahnya, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jika kita terus menekan Pascual, pria yang datang itu pasti akan menelpon polisi. Dan kita semua akan ditangkap. Kita akan dijebloskan ke penjara.
Apa yang kita lakukan sekarang? Astaga, aku tidak tahu. Biaya kamar ini sangat besar. Aku tidak tahu. Biarkan aku berpikir. Biarkan aku memikirkan langkah selanjutnya. Aku punya ide. Benarkah? Aku punya ide. Kita akan memulai rencana Perancis kita yang tidak pernah gagal. Pascual sebaiknya mempersiapkan diri. Kali ini kita akan merampas seluruh kekayaannya itu. Halo, selamat siang. Kediaman Tuan Pascual Huerta, siapa yang telepon? Hayo, bicaralah. Please sampaikan kepada Tuan Pascual bahwa Tuan King sedang menelpon, men. Tuan, ini ada yang mencarimu. Tuan King katanya. Kejutan yang menyenangkan, Tuan King. Beberapa hari yang lalu kita buat janji untuk bertemu di pacuan kuda, dan kau tidak datang. Oh, sorry temanku Pascual. Apa maksudmu sore? Aku tidak mengerti apapun. Aku minta maaf, man. My grandmother mengalami kecelakaan. Usianya sudah 90 tahun. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Dia naik skuter dan kepalanya terbentur. Aku tidak bisa menghubungi ibu. Aku turut berduka cita atas kejadian yang menimpa grandmothermu. Terima kasih banyak. Tapi aku menelponmu untuk meminta bantuan, Pascualo temanku. Man, Tidak masalah, aku siap menerima perintahmu, Tuan King. malam ini seorang teman dari Prancis akan datang. Namanya Suchet de la Recolette. Dia adalah wanita yang luar biasa. Dia ingin melihat Meksiko di malam hari. Apa kau bisa menemani kami, Pascualo? Astaga, aku sama sekali tidak bisa berbahasa Prancis. Dia bisa bahasa Spanyol. Oh, kalau begitu itu cerita lain. Oke, aku pasti akan datang. Bagus sekali. Bagus. Hei, Kena